Selamat datang kembali bersama Cat Project Solo. Kali ini kita akan membahas masalah yang sering dihadapi cat lover di Indonesia, yaitu jamur. Mungkin teman-teman di rumah sering mengalami hal ini dan sering terjadi pada kucing-kucingnya. Jamur sendiri merupakan momok yang sering dihadapi oleh para breeder, para cat lover. Semua mengalami masalah ini. Bulu pendek maupun bulu panjang sama saja. Jadi intinya jamur ini adalah sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman cat lover. Bahkan untuk seorang newbie pun pasti mengalami hal ini dan sering mempertanyakan, kenapa kucingku jamuran? Terus gimana cara mengatasinya? Ini jamur apa bukan? Seperti itu. Jadi di sini kita akan kupas tuntas membahas masalah jamur. Pertama, penyebab jamur sendiri. Penyebab jamur sendiri imunitas. Jadi imunitas kucing ketika menurun, jamur itu akan menyerang kucing kita. Kedua, karena kelembapan. Kelembapan ini terjadi karena iklim kita tropis. Jadi kelembapan sangat tidak stabil di pagi dan malam hari. Pagi, siang, sore, malam selalu berbeda-beda. Suhu ruangnya, kelembapannya selalu berbeda-beda sehingga kucing butuh adaptasi. Jadi biasanya teman-teman yang pelihara kucing, kucing itu baru sampai di rumah, terus beberapa hari kemudian kucingnya jamuran. Nah, itu hal-hal yang sering dihadapi para cat lover. Yang ketiga itu adalah karena kebersihan. Jadi rutinitas untuk perawatan harian itu memang harus juga diperhatikan. Dari mulai pemberian pakan, pembersihan kandang atau tempat habitat kucing, terus masih ada grooming. Itu adalah salah satu yang menentukan kucing itu bakal jamuran apa enggak. Kembali ke topik yang pertama tadi, yaitu penyebab yang pertama imunitas. Imunitas menurun itu sangat banyak sekali faktornya. Pertama bisa karena diare, flu, terus nafsu makan turun, birahi, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin yang sering dialami para cat lover itu adalah karena diare. Itu adalah salah satu faktor yang paling banyak dihadapi para cat lover, mengingat biasanya untuk newbie atau para pemelihara kucing yang baru memelihara kucing itu dengan tahu maupun tidak tahu mengganti pakan yang berbeda dari pakan sebelumnya, apalagi yang kucing sudah istilahnya ketergantungan dengan dry food. Jadi dry food sendiri masing-masing itu mempunyai kandungan yang berbeda-beda dengan bahan yang berbeda-beda, sehingga pencernaan kucing yang sensitif tidak bisa menerima hal tersebut. Jadi biasanya awalnya ganti pakan, terus habis itu kucingnya diare, habis itu kucingnya jamuran, badannya kurus, bulunya mulai rusak. Nah, itu masalah yang sering dihadapi. Kelembapan sendiri adalah yang kedua tadi, meliputi ruangan kucing, terus meliputi dari tingkah laku kucing sendiri yang mungkin sering main air atau mengacak-acak tempat minumnya sehingga air di mana-mana, terus gelesotan di situ, atau suka tidur di kamar mandi atau di depan kamar mandi atau di tempat-tempat yang lembab, di tempat cucian baju atau cucian piring. Itu biasanya kucing kalau di cuaca panas itu biasanya sering menuju ke tempat-tempat seperti itu. Ya, itu salah satu faktor penyebab jamur juga. Yang ketiga masalah kebersihan tadi, yaitu perawatan harian, terus rutinitas pembersihan tempat, terus grooming itu tadi. Nah, di sini nanti kita akan membagikan video cara-cara mengatasi jamur itu sendiri.
Nah, jamur sendiri itu ada klasifikasi yang secara gampang bisa dimengerti oleh semua orang atau orang-orang awam. Tentunya kita tidak membahas hal ini untuk dunia kedokteran atau dunia medis dengan bahasa yang kita pahami saja. Jadi pertama, jamur itu ada dua tipe. Yang pertama tipe basah dan kedua tipe kering. Kita bedakan dulu. Ini jamurnya jamur basah apa jamur kering? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, jamur basah sendiri itu biasanya terdapat kerak yang membentuk gumpalan. Jadi ada semacam kerak atau lapisan yang di atas kulit sehingga bulunya bisa rontok secara bersamaan atau istilahnya berlubang, ada bekas lingkaran atau apa itu adalah jamur yang tipe basah. Jadi kalau jamur yang tipe kering itu malah merata ke seluruh tubuh seperti kayak ketombe, tetapi kering kecil-kecil, banyak jumlahnya. Nah, itu yang bikin bulu tipis. Bulu menjadi tipis, kering. Nah, itu salah satunya karena jamur yang sifatnya jamur kering itu tadi. Dua hal ini, jamur basah maupun jamur kering, itu penyebabnya yang paling sangat berpengaruh itu yaitu imunitas. Jadi selama imunitas kucing itu bagus, itu kucing akan sangat sulit terserang jamur. Pertama itu. Yang kedua, rutinitas grooming itu juga salah satu cara untuk pencegahan juga. Nah, gimana sih caranya mengatasi jamur itu sendiri? Pertama, pastikan kucing itu kondisinya selalu sehat. Nah, gimana biar sehat? Ya, makannya dijaga, tempatnya selalu dibersihkan, terus ruangannya, sirkulasi udaranya bagus, terus groomingnya rutin. Nah, ini salah satu bocoran. Kucing yang rutin di grooming 1 minggu sekali itu sangat-sangat jarang terkena jamur. Biarpun ada mungkin satu spot atau satu titik lah kecil itu masih bisa mungkin, tapi yang rutin dimandiin seminggu sekali itu lebih berpotensi tidak jamuran. Jadi teman-teman harus belajar gimana bisa caranya untuk grooming sendiri di rumah. Karena rutinitas seminggu sekali ini, apalagi untuk kucing yang berbulu panjang itu sangat diperlukan. Dan harus tahu kapan waktunya kucing itu mandi. Nah, bisa nih kasus jadi imunitas turun, terus kucing dimandiin, kucingnya malah jamuran. Nah, itu salah satu juga penyebabnya. Jadi kalau kucing imunitas menurun, kucingnya jangan dimandiin. Jadi dibalikin dulu kondisinya seperti semula, disehatin dulu, dikasih vitamin, dikasih obat, biar kucingnya sudah pulih seperti sedia kala. Jadi jangan sampai kucing itu jamuran, flu atau kena penyakit lain terus dimandikan. Itu adalah salah satu hal yang keliru. Teman-teman, ini cara mengatasinya itu ketika kucing kita jamuran itu seperti apa? Pertama, kita cari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Mungkin dari ruangannya tadi, kelembapannya kurang bagus, terus imunitasnya turun, atau kebersihan kandangnya, atau kebersihan tempatnya nggak dijaga, dan lain-lain itu. Teman-teman cari tahu dulu, kira-kira apa ini di antara 3 ini. Nah, biasanya mesti karena imunitas turun, karena ini yang pemicunya, istilahnya kayak gitu. Nah, misalkan nih kucing teman-teman diare gitu. Oh, ternyata jamurannya karena diare nih. Ya, sembuhin dulu diarenya. Jangan keburu-buru diare terus pupnya nempel ke bulu, terus teman-teman jijik, terus mandiin kucingnya. Nah, itu malah memperparah keadaan. Jadi jamurnya tidak sembuh, kucingnya tidak bersih, tapi malah jamurnya merembet kemana-mana. Jadi malah rata ke seluruh tubuh. Jadi
untuk mengatasinya seperti apa ya, teman-teman harus sembuhin dulu kucingnya. Jadi itu, misalkan flu ya jangan dimandiin dulu. Biarpun kucingnya jamuran, sembuhin dulu flu-nya, baru ke tahap penyembuhan jamur. Jadi jamur ini sebenarnya tidak mematikan, teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ada tahapan-tahapan untuk mengatasi jamur itu sendiri. Jadi nggak harus langsung nih kucingku jamuran terus pengennya sembuh langsung, jangan. Nanti terlalu memaksakan kucingnya yang malah imunitasnya turun, malah memperparah keadaan. Jadi misalkan kucingnya udah jamuran, habis jamuran di treatment jamur, dimandiin rutin, terus malah di tengah jalan kucingnya ternyata diare atau flu, ya kita stop dulu untuk treatmentnya tadi, kita selesaikan masalah yang baru itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita paksakan ya terus harus ini, harus mandiin terus, harus dibersihkan terus. Nah, itu malah akan mengganggu proses penyembuhan tersebut. Nah, di sini yang paling penting, gimana sih cara mengatasi yang cepat atau istilahnya yang ampuh terus efisien dan efektif, yaitu satu hal yang perlu teman-teman tahu, yaitu mandi atau grooming sendiri. Jadi kucing selama dia rutin untuk grooming itu salah satu cara mengatasi jamur sendiri. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan seperti itu. Asal kucing teman-teman rutin mandi seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan kucingnya masing-masing. Nah, untuk long hair ini sangat-sangat perlu diperhatikan untuk masalah grooming sendiri. Jadi teman-teman harus tahu kapan saatnya grooming dan kapan saatnya istilahnya tidak grooming. Ya, jadi rutinitas itu harus teman-teman sendiri yang menjadwalkan. Jadi masing-masing kucing berbeda-beda. Ada yang kucingnya tipenya, ada kucing yang sangat menjaga kebersihan, ada kucing yang memang jorok, jadi suka numpahin makan, minum, atau suka main di tempat yang kotor. Itu setiap kucing pasti berbeda-beda untuk rutinitas groomingnya sendiri. Nah, kali ini kita akan membagikan video gimana sih cara mandiin kucing yang sudah terlanjur jamuran. Nah, ini adalah salah satu hal yang sebenarnya bukan rahasia umum lagi, tetapi kita akan membagikan cara yang baik dan benar, istilahnya biar tidak keliru. Karena banyak teman-teman cat lover yang meminta, biasanya di tempat grooming itu meminta, "Mas, mandiin kucingku anti jamur dong." Nah, seperti itu banyak terjadi nih, mandiin kucingku anti jamur. Nah, jamur sendiri ini tadi itu tidak bisa dicegah dengan sampo, teman-teman. Jadi hal tersebut akan menjadi sangat percuma dan malah membuat segmen bulunya jadi rusak, pigmen bulu jadi rusak. Jadi semakin bulu semakin kering, semakin tipis, semakin pudar. Nah, itu karena produk-produk yang untuk treatment sampo jamur tadi sendiri. Jadi gimana sih sebenarnya cara yang tepat dan bagus? Nah, pertama yang perlu disiapin adalah kucingnya sendiri. Kucingnya dalam kondisi fit apa tidak. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kucing itu fit atau tidak, teman-teman nggak perlu cek ke dokter atau ke klinik. Tidak perlu, teman-teman bisa cek sendiri. Salah satu cirinya adalah ketika teman-teman gendong dengan posisi ketiak di tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini, kita pegang ketiaknya depan gini, itu kerasa ototnya, teman-teman. Jadi otot kucing melawan tangan kita. Jadi kalau kucing sakit itu kita angkat gini, dia lemes. Jadi ketiaknya ini tidak mengeluarkan perlawanan. Nah, itu salah satu tanda kucing yang kurang fit. Nah, tanda yang lain ada lagi, matanya sayu. Jadi tidak bersinar. Nah, itu matanya agak sipit atau agak kurang kurang cerah lah. Nah, itu salah satu juga kucing dalam kondisi tidak fit. Kalau salah satu ciri-cirinya lagi, kucing flu itu mesti ingusnya keluar, jadi jangan dimandiin. Jadi
pastikan dulu kondisi kucingnya fit, baru kita ke tahap mandi. Nah, mandinya sendiri pertama kita blow dulu tuh. Kita blow dulu kucingnya untuk memastikan di mana aja sih ada spot jamur di kucing itu. Nah, jamurnya jamur basah apa jamur kering, kita harus tahu dulu tuh. Gimana caranya? Ya kita blow dulu. Atau kalau teman-teman nggak ada blower, teman-teman bisa gunain hair dryer yang anginnya nggak panas, yang cukup angin saja, atau semacam vakum yang bisa 2 in 1, bisa nyemprot sama bisa nyedot. Itu bisa digunakan untuk mengecek jamur sekaligus nanti untuk pengeringan kucing sendiri. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu pengecekan jamur itu tadi. Setelah kita tahu spot-spotnya jamur di mana saja, kita siapkan degreaser krim ya. Ingat, degreaser yang krim itu salah satu untuk mempercepat atau istilahnya mempermudah pekerjaan kita dalam membersihkan jamur itu sendiri. Nah, banyak merek-merek degreaser yang dalam bentuk krim itu tadi, karena kekuatannya lebih kuat dibanding untuk degreaser yang liquid atau cair. Nah, di situ kita mulai oles degreaser tadi ke kulit kucing sambil kita pijat-pijat, sambil kita ratain sampai jamur tadi lembek. Nah, setelah itu baru kita langsung diamkan selama kurang lebih 5 menit. Habis itu sudah selesai didiamkan, sudah rata semua, udah dikasih degreaser yang krim tadi, kucing posisi dalam keadaan kering, jadi jangan posisi basah. Nah, di situ setelah itu kita masuk ke tahap pembilasan. Nah, untuk pembilasan sendiri kita nanti jangan langsung masukin kucing ke dalam air. Nah, kita taruh air di dalam gayung, terus kita masukkan tangan kita siram pelan-pelan. Jadi di bagian yang kita pakaikan degreaser krim tadi, kita kasihkan air sedikit-sedikit, terus kita pijat-pijat sampai kotorannya luntur atau jamurnya luntur. Soalnya ada beberapa merek degreaser krim yang memang pembilasannya agak susah. Jadi misalkan teman-teman langsung rendam, itu malah menjadi minyak, jadi rata, malah kotorannya jadi rata ke seluruh tubuh. Jadi tergantung produk yang teman-teman pakai. Nah, itu untuk amannya ya itu kita pelan-pelan, terus disiram pelan-pelan sambil dipijit, sambil dibersihkan di bagian jamur tersebut. Setelah itu masuk proses ke degrease yang liquid. Nah, itu nggak usah lama-lama. Setelah dibilas bersih, direndam, usahakan air yang digunakan itu air hangat, teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak ada water heater, teman-teman bisa merebus air dulu, dan usahakan proses grooming itu berlangsung cepat, tepat, dan akurat. Jadi jangan berlama-lama untuk memandikan kucing yang jamuran, karena memang imunitasnya sedang tidak dalam kondisi yang prima. Jadi kita harus segera menangani itu secepat mungkin. Nah, habis kita degrease, kita racik sampo, kita aplikasikan ke kucing. Habis itu kita bilas. Yang kedua, kita gunain sampo yang seperti biasa. Tidak usah memakai untuk sampo yang khusus jamur. Jadi kita pakai sampo yang untuk perawatan harian agar bulunya tetap terjaga. Jadi tetap bagus bulunya, biarpun kucingnya jamuran tapi bulunya tidak rusak. Nah, yang ketiga kita kasih kondisioner. Jadi ada 4 step, yaitu degreaser yang krim, degreaser yang liquid, shampoo, terus kondisioner. Itu adalah basic salah satu untuk perawatan harian juga dan untuk perawatan jamur. Nah, di sini 4 step ini misalkan kucing itu masih kecil atau masih kitten, itu teman-teman tinggal
pakai degreaser yang krim, terus pakai shampoo, habis itu dikondisioner, itu sudah cukup, nggak perlu pakai degreaser yang liquid. Jadi tergantung kucingnya siap apa enggak untuk dimandiin. Nah, kira-kira memerlukan waktu yang berapa lama. Jadi jangan sampai lama-lama karena kucing akan kedinginan. Di situ imunitasnya malah menurun lagi. Nah, setelah proses semua selesai, langsung aja dikeringin sampai kering, terus dicek semua jamurnya masih ada enggak. Kalau ada tinggal dicabut aja. Nah, di bagian ini mesti ada kontroversi. Kenapa sih ada dua versi pengobatan jamur? Dua versi ini, satu nggak boleh nyabutin jamurnya, nggak boleh dimandiin, yang kedua dimandiin. Nah, di sini mandiin sendiri ini itu kalau selama kita memenuhi syarat untuk grooming, ini adalah cara yang paling cepat. Nah, yang kedua ini tadi tidak boleh di grooming. Nah, kalau tidak boleh di grooming itu kita harus memberikan obat sesuai resep dengan dokter. Jadi kita memberikan obat dari dalam maupun dari luar. Nah, ini sangat istilahnya sangat, kalau menurut saya kurang efektif karena kita masih ribet setiap harinya. Nah, untuk berapa sih grooming untuk jamur itu sendiri? Kalau kucingnya bisa dimandiin, nah ini semakin sering teman-teman mandiin, itu semakin cepat sembuh jamurnya. Jadi kalau bisa, kalau ketika kucingnya kena jamur, itu groomingnya paling nggak 3 hari sekali, teman-teman. Jadi jangan terus ini mandi treatment untuk bersihkan jamur, terus 2 minggu nggak mandi, baru di treatment jamur lagi, jamurnya udah menyebar kemana-mana. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berniat untuk treatment jamur, itu yang penting jamurnya bersih. Nah, gimana biar bersih? Sebelum dia tumbuh dan berkembang, sebelum menyebar, kita sudah bersihkan lagi, yaitu dengan mandi lagi. Jadi sekitar 3 atau 4 hari sekali kita mandikan, itu sangat efektif dan lebih cepat. Nah, dan tidak merusak organ dalam atau ginjal atau karena pengaruh obat-obatan. Jadi bulunya masih aman, terus organ dalamnya juga masih aman, terbebas dari obat-obatan. Nah, kecuali ada satu momen di mana kucing itu memang benar-benar tidak bisa mandi dan hanya bisa mengkonsumsi obat-obatan itu, teman-teman harus dengan sesuai resep dokter. Jadi jangan sembarangan ngasih obat ya, karena obat untuk jamur itu sendiri sangat keras. Jadi berbeda dengan mengatasi masalah-masalah yang lain. Nah, di situ teman-teman, itulah pentingnya pengalaman. Nah, kalau orang yang belum pengalaman itu biasanya mandiin kucingnya itu dengan sampo khusus jamur. Nah, itu efeknya malah merusak ke bagian bulu sendiri. Nah, kalau untuk kucing yang sering diikutkan lomba, ketika mandi jamur, bulunya akan sangat kering. Jadi akan sangat kelihatan. Jadi bulunya, misalkan di kucing bulu panjang, itu akan sangat kelihatan kalau sering dipakaikan dengan produk-produk yang untuk treatment, karena cukup keras. Jadi berbeda dengan yang untuk perawatan harian. Jadi bisa dibedakan antara mandi jamur dengan sampo jamur dan mandi jamur yang sehat. Nah, bedanya di situ. Nah, ini bukan berarti kita membedakan atau menghakimi lah. Kita nggak menghakimi, teman-teman, tapi kita sesuai pengalaman yang kita alami. Dengan mandi rutin saja itu sudah bisa mencegah jamur untuk berkembang dan bisa untuk mengatasi jamur yang sudah terlanjur menyebar seperti itu. Nah, di situ teman-teman, ada satu lagi masalah yang paling sering dihadapi, yaitu scabies. Scabies sendiri ini bukan termasuk karena jamur itu tadi. Scabies ini tercipta karena tungau yang ada di bawah lapisan kulit. Jadi berbeda dengan jamur yang tipe basah dan tipe kering itu tadi, atau ringworm. Itu beda penanganannya.
Kalau scabies kita harus sembuhkan scabiesnya dulu, baru dimandikan. Nah, jangan terus posisi scabies sudah parah, telinga udah mulai membengkak besar-besar, terus sudah sampai ke hidung, sudah sampai ke kaki, sudah sampai ke ekor, terus dimandikan. Nah, itu keliru, penanganan scabies seperti itu keliru. Yang benar adalah kucing yang kena scabies kita kasih obat injek dulu ke dokter atau klinik. Seminggu kemudian setelah scabiesnya rontok, baru kita mandikan. Habis itu kita ke dokter lagi, kita suntik ulang lagi. Nah, itu hanya memerlukan waktu 1 minggu, teman-teman. 1 minggu kucing Anda terbebas dari scabies. Itu malah lebih mudah dari menghadapi jamur itu sendiri. Nah, caranya seperti itu, kurang lebih untuk scabies. Jadi jangan kucing yang kena scabies terus dimandiin karena memang penampilannya agak menjijikkan ya, tanda kutip, kalau orang awam melihat kucing scabies itu seperti monster. Nah, itu teman-teman nggak usah khawatir. Selama kucing itu diobati, itu prosesnya nggak lama. Paling lama itu 2 minggu. Nah, paling cepat seminggu, asal sesuai aturan. Nah, gimana aturannya tadi? Yaitu pertama suntik dulu di klinik atau dokter minta suntik untuk scabies. Nah, seminggu kemudian dimandikan. Jangan lupa tempatnya dibersihkan atau disterilkan. Kasih minum kucing yang banyak, karena kucing yang kena scabies itu biasanya dehidrasi tinggi. Jadi kulitnya sudah nggak bisa balik kalau diangkat. Jadi kulit tengkuknya itu kalau ditarik ke atas dia susah baliknya, agak lama. Kalau kucing yang sehat, tengkuknya diangkat langsung kembali seperti semula. Nah, itu salah satu kucing yang dehidrasi. Nah, kembali lagi ke jamur tadi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan masalah jamur ini, bisa nanti ditulis di kolom komentar di bawah. Tanya, nanti kita akan bales satu persatu sesuai dengan pengalaman kita atau pengalaman yang kita alami. Jadi kita berbicara di sini berdasarkan pengalaman kita memelihara kucing sebagai breeder maupun sebagai groomer untuk kucing itu sendiri. Nah, ini teman-teman jangan lupa follow IG kita juga. Nah, kita sertakan IG kita Cat Project Solo. Jangan lupa follow. Kita ada program yang menarik yaitu Poaching, podcast seputar kucing. Kita bincang-bincang bersama dokter hewan, bersama breeder, bersama cat lover, bersama aktivis kucing. Kita akan berbagi banyak pengalaman, banyak ilmu di situ. Jangan lupa follow IG kita. Kita juga akan live IG setiap minggunya untuk poaching. Ya, videonya bisa teman-teman lihat nanti di bawah. Terima kasih sudah menemani kita selama ini. Terima kasih yang sudah mengapresiasi kita dengan subscribe, like, dan komen. Semoga channel kita makin berkembang. Kita bisa memberikan pengalaman-pengalaman kita yang menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan, share-nya jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruan-keseruan kita terus. Jangan kemana-mana.